Halo, di sini dengan Cece Tarot. Ini adalah edisi siang ini ya. Terima kasih sahabatku karena sudah setia dengan channel Cece ya. Jangan lupa subscribe dulu ya sahabat. Terima kasih karena support kalian juga sangat penting agar Cece Tarot makin berkembang ya. Agar juga Cece semakin bersemangat membacakan energi kamu dari pagi, siang, dan malam ya. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman agar Cece Tarot juga dikenal sama teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya, nanti kalau Cece tayang maka kalian akan bisa lebih awal bisa menerimanya ya, bisa melihatnya ya. Di sini Cece akan senang sekali bisa membantu membacakan energi kalian sahabatku. Oke, untuk hari ini saya akan bantu membacakan energi dia ya. Apa yang dia alami sekarang ini? Mungkin kamu sudah berpisah lama dan kamu mungkin tidak ketemu dia, atau mungkin kamu ketemu tetapi kamu tidak tahu apa yang dia alami sekarang ini ya. Apa yang dia alami sekarang ini ya saat tidak bersama kamu ya. Salam buat sahabatku dimanapun kalian berada, dari Aceh sampai Papua. Halo sahabatku yang ada di Aceh, Sumatera, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ada yang di Pulau Madura, di Bali, NTT, NTB, kemudian di Sulawesi, di Kalimantan, di Manado, Ambon sampai Papua ya. Semuanya saja, di Kalimantan juga ya. Dan juga sahabatku yang ada di luar negeri ya, dimanapun kalian berada, sukses untuk kalian semua, amin. Semoga kalian sehat dan rezeki kalian lancar ya. Oke, sekarang ini saya bantu menemani kamu ya sahabat. Apa yang dia alami saat ini saat berpisah dengan kamu ya. Mungkin kamu lagi penasaran. Iya Cece, aku penasaran banget nih sama dia. Apa sih yang dialami dia saat sekarang sudah tidak bersama aku ya. Oke ya, apa yang dialami dia saat ini saat berpisah dengan kamu ya. Oke, cukup ya. Ternyata dia sekarang ini lagi ada perasaan sakit hati ya. Ternyata yang dia alami sekarang ini kehidupannya lebih banyak sakit hati. Mungkin masih sakit hati sama kamu, sakit hati dengan keadaan dia, sakit hati dengan lingkungan dia. Apapun itu dia banyak sakit hati. Dia mencoba untuk menyembuhkan rasa sakit ini, melupakan rasa sakit ini, tetapi rasa sakit ini masih kuat di hati dia ya. Mungkin saja yang dia alami mungkin kemarin itu dia mungkin ada pertengkaran dengan kamu sehingga kamu ada perpisahan dengan dia. Itulah kenapa dia mungkin sampai saat ini dia masih sakit hati dengan kamu. Aduh, dia mungkin lagi benar-benar bete gitu sama kamu, masih sakit hati sama kamu. Sehingga yang dialami kehidupannya dia penuh rasa sakit hati gitu ya. Dan saat ini di saat dia sakit hati sama kamu, dia ingin membuktikan dia baik-baik saja seperti itu. Nah itu ya, ada sebagian dari dia membuktikan kalau dia baik-baik saja. Dia seorang yang dermawan, dia seorang yang hebat, dia seorang yang ini ya sukses seperti itu. Dia ingin menunjukkan ke kamu ya. Karena rasa sakit hati dia ini, dia sekarang ini ingin menunjukkan ke kamu ya kondisi dia saat ini, bahwa dia ini ya sekarang ini dia mencoba untuk bekerja keras untuk membangun bisnisnya, membangun pekerjaannya, bagaimana pekerjaannya sukses.
Betul-betul dia ingin menunjukkan ke kamu kalau dia kepingin sukses, kepingin berhasil seperti kamu ya. Ini ya dia alami sekarang ini. Dan dia pontang-panting pagi siang malam sampai tidak bisa tidur, kepikiran tentang hidupnya, pekerjaannya, juga kehidupannya, mungkin juga mikir pasangan dia seperti itu, pasangan barunya. Tetapi pontang-panting belum ada yang berhasil ya. Dia ingin membuktikan ke kamu, tetapi yang dia alami justru tidak mendapatkan sebuah apa-apa. Kepinginnya dia sukses, kepinginnya dia ini betul-betul terbebas dari ini ya, terbebas dari kebutuhan gitu ya, kebutuhan yang banyak begitu. Tetapi kondisinya dia tetap toksik ya, dia tidak ada kemajuan yang berarti. Kalau masalah ekonomi dia hanya cukup-cukup biasa saja, sehingga dia sekarang ini lebih banyak iri sama kamu ya, iri sama kamu. Tujuannya adalah sebetulnya dia ini ya, kepingin banget ketemu kamu seperti itu, tapi ya karena kondisinya toksik ya kepingin ya cuma kepinginan saja. Dia merasa iri dengan keadaan kamu, dia merasa iri dengan kondisi kamu. Dia ingin membuktikan dia kepingin sukses, kepingin berhasil, kepingin bahagia dengan pasangan barunya, kepingin ini itu berkaitan dengan kehidupannya, tetapi masih toksik ya. Baik percintaannya dengan orang baru maupun pekerjaannya sama-sama toksik. Kalaupun dia dengan orang baru, mungkin dia ingin menunjukkan kepada kamu ya, mungkin dia dibelikan sesuatu dan lain-lain nih untuk menyaingi kamu, untuk mungkin kamu ini orang yang modis gitu ya. Dia ingin sekali menyaingi kamu tetapi tidak bisa ya. Kemudian dia ingin sekali menyaingi kamu di dalam hal lain, dia tidak bisa mengejar prestasi kamu, dia tidak bisa. Dan banyak hal yang ini ya, dia merasa iri terhadap kehidupan kamu. Sekarang kebahagiaan kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri, kamu sudah happy dengan keadaan kamu, kesendirian kamu lebih bisa mencintai dirimu sendiri, kamu bisa merawat diri, kamu bisa cakep gitu ya. Kalau cantik ya bisa glowing atau mungkin penampilan lebih modis, kalau laki-laki lebih ganteng. Nah dia sekarang kepo terhadap kamu ya, dia kepo terhadap kesuksesan kamu, kepo dengan kebahagiaan kamu. Sementara dia sibuk kepingin membuktikan kepada kamu dia sukses, dia bahagia begini begitu. Tapi banyak sekali halangan yang dia ini ya dirasakan ya. Banyak sekali yang dia rasakan ini ya, cobaan itu ya. Contohnya saja masalah dia ya, mungkin saja dia bersama orang baru ini, mungkin dia posting di media sosial begitu ya, merasakan dia happy, bahagia dengan pasangannya. Bahkan mungkin foto bermesraan juga diposting di media sosialnya dengan tujuan kamu bisa melihat, padahal kamu sudah tidak peduli dengan dia, sudah tidak mau melihat keadaan dia ya, sudah tidak peduli dengan dia. Kamu lebih fokus pada dirimu sendiri, lebih fokus pekerjaanmu, lebih fokus kamu mencintai diri sendiri, sehingga dia kepo ya sekarang, sehingga dia stres berat, dia pagi siang malam tidak bisa tidur, kepikiran kok bisa ya sekarang dia bisa bahagia ya, padahal dulu dia mengejar aku, dia mati-matian pagi siang malam mengejar aku, dia mencari aku. Nah kayak gitu. Tapi ketika kamu sudah tidak peduli dengan dia kepo sekarang, sampai dia stres berat. Walaupun dia sudah ada orang baru, dia stres mikir kamu. Kenapa setelah tak tinggalkan kok tambah sukses, tambah mungkin tambah cakep gitu ya, membuat dia bete dengan keadaan dia sendiri ya. Dia juga bete ya, mungkin pasangannya ya dibikin secakep mungkin gitu ya, dibelikan segala, mungkin kalau cewek dibelikan perhiasan, kalau cowok mungkin dibelikan sesuatu yang
berharga, biar kelihatan keren. Tetapi apa? Ini ya, cobaan demi cobaan dia alami ya. Yang kemarin segala sesuatu yang dibeli akhirnya terjual. Karena apa? Satu, mungkin karena bangkrut, karena dia sakit untuk biaya rumah sakit, karena mungkin dia bangkrut dan lain-lain ya. Berkaitan dengan ini ya, cobaan hidup dia. Inilah yang membuat dia sekarang ini semakin stres ya. Sementara pekerjaannya dia berat, penghasilan juga minim-minim saja. Penghasilannya tidak bisa berlebih ya. Penghasilannya toksik ya tadi ya, toksik. Dan penghasilnya betul-betul tidak terlalu banyak sehingga dia bete. Sekarang dia masih tetap sakit hati. Sakit hati dengan keadaannya sendiri, juga sakit hati terhadap kamu ya. Kenapa kamu yang tak tinggalkan kok begitu sekarang ini tambah melejit sukses? Kemudian kamu hidupmu malah enak, kayaknya kamu kok happy-happy gitu ya. Sementara dia ini sudah mati-matian ya posting di media sosial, segala kegiatannya dia posting ya, berkaitan dengan pasangannya. Mungkin saat dulu saat bersama kamu dia tidak pernah sebegitunya ya. Saat dengan kamu dia tidak memposting di media sosial kayak gitu ya. Lebih karena orang ini licin, penuh rahasia, penuh manipulasi, sehingga belum pernah sedikit pun kamu diposting di media sosial foto kamu. Sementara sekarang ini dia lebih rajin memposting ke media sosial tentang pasangannya. Nih loh pasanganku, ini ya mungkin glowing, muda, cakep gitu ya. Itu yang membuat ini ya, dia mungkin menutupi kegalauannya. Sebetulnya pada kenyataan dia sebetulnya iri terhadap kehidupan kamu, masih sakit hati dengan kamu. Dan ada perasaan juga hanya ingin membuktikan untuk menutupi kegalauannya. Agar dia kalau di media sosial dia memposting dengan tujuan apa? Dengan tujuan biar semua kamu bisa lihat ya, apa sih postingannya dia. Nah, sementara kamu sudah tidak peduli dengan postingan dia, kemesraan dia dan lain-lain. Kamu sadar bahwa dia itu hanya ini saja ya, hanyalah ini sandiwara belaka ya. Yang dia posting itu hanyalah sandiwara untuk biar kamu cemburu, biar kamu sakit hati. Sementara kamu sudah tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa sakit hati. Kamu lebih fokus pada dirimu sendiri. Kamu lebih positif memikirkan gimana karirmu bagus, keuangan kamu bagus. Kalau kamu single parent ya kamu lebih ngurusi anak-anak kamu. Kalaupun mungkin kamu bukan single parent ya lebih kamu fokus kepada aktivitas kamu ya. Itu yang membuat dia sekarang ini melihat kamu itu dia bingung ya. Itu yang dia alami sekarang ini ya. Jadi betul-betul dia bete banget ya. Yang dia rasakan. Karena apa? Karena ini tak tinggal kok malah sukses ya. Ini tak tinggal kemarin mencari-cari, dicari ke kantor, mencari ke rumah, mencari kemana-mana. Kok sekarang cuek bebek ya gitu ya. Jadi sementara kamu sudah sudah capek dengan hubungan ruwet dengan dia ya. Dia itu toksik, dia itu penuh rahasia, dia itu penuh misteri, banyak sandiwara. Sudah hatiku tak taruh gelodak gitu aja Cece. Iya ditaruh gelodak aja Cece, udah capek nih. Aku sekarang ini fokus pada diriku sendiri. Aku kepingin sukses, aku kepingin mencintai diriku sendiri, aku kepingin happy gitu ya. Jadi kamu lebih arah begitu. Nah sementara dia yang betul-betul ini, kalaupun dia meninggalkan kamu karena pihak ketiga, ini lebih dia sekarang sibuk ya posting ke media sosial agar semua orang bisa melihat aktivitas dia. Semua orang lingkungannya, tetangganya, familinya, temannya biar bisa melihat aktivitas dia ya. Biar tahu gitu ya bahwa ini loh aku sekarang tidak sama ini maksudnya tidak sama kamu, aku dengan orang lain ini loh dapatkan yang begini begitu. Nah seperti itu. Tetapi mungkin saat ini dia
beranggapan ya, di saat dia kemarin dengan orang lain dipikir lebih happy, lebih begini begitu. Nah, pada kenyataan setelah dijalani tidak sesuai dengan keinginan dia, tidak sesuai dengan style dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Yang ada adalah kebahagiaan semu ya. Karena apa? Karena dia mencintai, hanya dia ini orang ego mencintai ini lebih arah ke pelarian. Jadi mungkin saja orang yang berdealing dengan dia sekarang ini adalah sebuah pelarian untuk menutupi kegalauan dia, sehingga saat ketemu orang baru ini betul-betul hanya asal comot gitu ya. Maksudnya asal dia kenal, kemudian dia langsung ini ya, langsung kenal, kemudian ada sebagian yang langsung berkomitmen, itu ya yang mengakibatkan kondisinya seperti ini. Jadi itulah keputusan yang tergesa-gesa, keputusan yang tidak diambil dengan kepala dingin, dengan karena ego, karena amarahnya, karena gengsinya, karena sombongnya. Jadi seperti ini ya. Jadi banyak cobaan sekarang yang dia alami. Ya mungkin sekarang kesehatan ya. Mungkin dia bisa sampai masuk rumah sakit gitu ya. Ada juga yang dia nanti pekerjaannya banyak masalah, mungkin bertengkar dengan temannya, mungkin saja dia merasa banyak karma yang dia jalani, sehingga inilah dia membuat dia betul-betul bete ya, yang sekarang ini dia jalani. Nah ini baru dia ketika dia sendiri ingat sama kamu. Di saat kesendirian dia ingat kebaikan kamu. Karena pada saat kamu tulus betul ya, kamu mencintai dia, menyayangi dia sepenuh hati, kamu tanpa pamrih, tujuan kamu adalah satu, kebahagiaan bersama dia. Sementara dia mengkhianati kesetiaan kamu, memanfaatkan kamu, betul-betul tidak menghargai sebuah perjuangan kamu. Dan inilah yang dia alami sekarang. Dia lebih kelihatan saja dia bahagia di luarnya. Dia sibuk menunjukkan kebahagiaan di orang lain. Pada dasarnya hatinya sebetulnya dia sedih banget ya. Dia berat banget perasaannya. Dia hanya tidak menunjukkan kepada pasangannya, tidak menunjukkan kepada orang tuanya, tidak menunjukkan kepada masyarakat, tetangganya, keluarganya, bahwa dia itu sedih. Dia lebih pendam semua perasaannya sendiri ya. Dia seperti memposting dan lain-lain, itu hanya ingin menunjukkan nih loh, aku damai tenang, padahal kenyataan tidak demikian. Sebetulnya di sana dia tidak happy, dia tidak bahagia dengan hidupnya. Dia hanya memaksakan diri untuk bahagia, sebetulnya tidak bahagia ya. Dan karena apa? Karena saat dengan kamu adalah kebahagiaannya, saat dengan kamu adalah kenyamanannya. Karena apa? Kamu peduli dia, kamu mau berjuang buat dia. Sementara pasangannya lebih banyak toksik juga ya. Ada sebagian pasangannya dia tidak bekerja, ada juga pasangannya bekerja tapi penghasilannya pas-pasan. Itu yang membuat dia juga berat masalah kebutuhan ya. Mungkin saja ada sebagian dari dia ini juga ada yang mungkin merasa ini ya, punya tanggungan-tanggungan yang harus diselesaikan begitu ya. Ini membuat kondisinya dia toksik, betul-betul toksik ya. Dan di saat ini dia baru menyadari ya, bahwa kamu adalah betul-betul orang baik, kamu adalah orang yang mau memperjuangkan dia. Itulah kenapa dia ini merasa bahwa dengan kamu ini sebetulnya tujuan hidupnya jelas. Kenapa? Karena kamu sudah menatap ke masa depan gitu ya. Sementara dengan orang baru ini dia masih meraba-raba apakah aku bisa bahagia gitu ya. Sehingga dia sakit hati dengan keadaan dia. Sekuat apapun dia ingin menunjukkan kepada masyarakat, kepada lingkungannya, kepada orang tuanya bahwa dia baik-baik saja, sebetulnya tidak demikian. Dia sangat kesepian, dia sangat sedih meninggalkan kamu ya. Di sini dia kepingin banget
awal mula baru dengan kamu karena dia ternyata masih jatuh cinta terhadap kamu. Tetapi dia bingung ya, karena apa? Karena memang sudah berakhir dengan hubungan ini. Merasa dengan kamu betul-betul dia nyaman ya, tapi kondisinya saat dengan kamu ini dia stabil, dan dia dengan kamu ini memang betul-betul menatap masa depan ya. Dan saat ini dia betul-betul sebuah pembelajaran buat dia, bahwa betul-betul dia ini merindukan kamu ya, dan betul-betul dia sulit lepas dari kamu. Sepertinya kalian ini ya berdealing dengan orang yang lebih muda usianya, ataupun kalau usianya tua ini lebih arah ke jiwa kekanak-kanakan masih ada ya, sehingga childish ya, seperti itu ya. Dan kalian masih ada chemistry yang sangat kuat, sehingga apa? Sehingga sulit lepas dari kamu. Walaupun dia ada orang lain di dalam kehidupan dia mungkin ya. Ada sebagian yang sudah menikah, atau sebagian kalian masih single-single, tapi kalian ada komitmen dengan orang baru, dia berkomitmen dengan orang baru. Inilah yang membuat kebaikan kamu sekarang dia ingat ya, karena apapun kebaikan itu tidak akan luntur, kebaikan itu tetap akan ada kebaikan. Jadi kamu jangan takut, lakukan kebaikan terus ya, karena kebaikan itu tidak akan pudar. Nah, seperti yang kamu alami sekarang ini, kamu sudah berpikir positif, kamu cintai dirimu sendiri, kamu sudah tidak peduli dengan hal-hal yang toksik, sehingga apa? Sehingga hidupmu bisa mencintai diri sendiri dan happy gitu ya. Sementara dia sekarang ini sedang sibuk untuk menunjukkan kepada tadi ya, kepada kamu, kepada saudaranya, lingkungan, bahwa dia baik-baik saja, padahal dia tidak bahagia ya. Oke, ada energi dari E. Mungkin kalian berpasangan dengan namanya E. Ada W. Ini ada energi Capricorn, Taurus, Virgo. Kemudian di sini ada Aquarius, ada Libra, Gemini, ada Cancer, Aries, Pisces. Kemudian ada Scorpio, Leo, Sagittarius ya. Oke. Dan di sini ada C, ada G, ada E, ada Q, ada F, ada H, ada L, ada I, ada V. Oke ya sayang, mungkin dari nama-nama ada huruf-huruf ini, ada O, ada E, ada R, ada Z, ada M, ada U, ada C, ada N, ada W, ada S, ada K, ada B, ada Y double ya, ada T, kemudian ada M, ada F, ada Z, dan ada N atau Sionaga ya. Oke sahabatku, ini nama-nama orang yang sedang kamu fokuskan ya. Semoga kamu sukses ke depannya. Terima kasih.